Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru seluruhnya. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat ya nak. Pagi hari ini jumpa lagi dengan Ibu Kartika Raja Gugu. Pagi hari ini kita belajar dari tema peristiwa alam. Subtema kemarau. Pembelajaran 6. Adapun tujuan kita belajar pada pagi hari ini yang pertama, agar anak-anak ibu guru seluruhnya dapat menulis manfaat air bagi manusia. Yang kedua, agar dapat menulis benda yang paling ringan dan yang paling berat berdasarkan hasil pengukuran. Nah, kita akan belajar manfaat air bagi manusia. Kita akan baca teks yang ada di depan kamu ya nak. Nah, kamu lihat sebelum kita baca teks, kamu perhatikan. Itu adalah gambar, siapa yang tahu? Benar, itu adalah gambar air terjun ya. Nah, kita baca sama-sama. Kamu ikuti membaca dari rumah supaya kemampuanmu semakin lancar saat membaca. Ya, kita mulai. Saat kemarau, hujan jarang turun. Air pada sumber mata air pun berkurang. Akibatnya, beberapa daerah kekurangan air. Warga bersusah payah mencari sumber air. Ada kalanya sumber air ditemukan jauh di tengah hutan. Hal itu karena di hutan banyak tumbuh pohon. Akar-akar pohon di hutan dapat menyimpan air di dalam tanah. Pak Durno sering menebangi pohon di hutan. Hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul dapat mengakibatkan bencana. Bencana apa yang terjadi saat musim kemarau? Mengapa bencana itu bisa terjadi? Nah, anak-anak ibu guru, itulah teks bacaan yang sudah kita baca sama-sama. Kamu masih ingat kan? Negara kita ini, Indonesia tercinta ini, terdiri dari 2 musim, yaitu musim penghujan atau musim hujan dan yang kedua musim kemarau. Saat ini kita belajar tentang musim kemarau. Di bawah tadi ada ditanyakan, bencana apa yang terjadi saat musim kemarau? Nah, karena saat musim kemarau hujan jarang turun, maka bencana yang sering terjadi yang pertama adalah kekeringan, ya. Kekeringan itu misalnya lahan pertanian kering sehingga tanaman para petani sering rusak, tidak jadi karena kekurangan air. Sumur-sumur warga juga sering kekeringan karena airnya tidak ada lagi muncul sehingga warga yang di desa susah mendapatkan air ya. Bukan seperti kita yang di kota sudah ada sumber air yang datang. Tapi kalau warga di desa mereka masih menggunakan sumur ya, sumur. Sehingga musim kemarau sumurnya kering. Sehingga mereka harus jauh ke tengah hutan untuk mencari sumber air. Nah, itulah bencana yang paling sering terjadi saat musim kemarau. Pertanyaan yang kedua yang terakhir, mengapa bencana itu bisa terjadi? Bencana itu bisa terjadi pertama karena saat itu musim kemarau sehingga hujan jarang turun. Dan yang kedua, karena hutan
hutan yang ada di Indonesia ini sudah banyak yang gundul, sehingga sumber airnya semakin sedikit. Itulah anak-anak ibu guru mengenai teks yang kamu baca. Jadi, kamu sudah tahu kan, hutan yang ada di negara kita ini harus kita jaga. Jangan sampai gundul supaya sumber air di Indonesia itu selalu tersedia, tidak terjadi kekeringan. Nah, sekarang kita akan melihat pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Yang pertama, manfaat air bagi manusia. Kamu masih tahu, kamu manusia, ibu guru manusia. Manfaat air bagi manusia adalah yang pertama, untuk membersihkan berbagai tempat atau benda. Misalnya, mencuci baju dan mengepel lantai. Sebenarnya masih banyak. Misalnya untuk kamu mandi, ya. Kamu kan harus mandi setiap hari. Itu menggunakan apa? Menggunakan air. Coba kamu bayangkan kalau kamu tidak mandi satu hari. Pasti aromanya tidak sedap. Jadi, itu salah satu kegunaan air bagi manusia, ya, bagi kamu, bagi ibu guru untuk mandi. Ada lagi yang lain untuk menyiram halaman, menyiram tanaman, ya, untuk masih banyak lah untuk mencuci mobil, ya, dan lain-lain. Itulah kegunaan air yang bagian membersihkan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya minum. Nah, ini juga. Sebagai manusia, kita sangat memerlukan minum. Bukan hanya manusia sebenarnya, tapi makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sangat memerlukan minum. Jadi harus ada air. Nggak bisa kan kita minum itu menggunakan makanan? Tidak, kita harus minum menggunakan air. Memasak makanan pun kita harus menggunakan air. Contohnya saat ibu mau masak nasi, harus ada air. Saat ibu mau memasak makanan sayur juga harus ada air. Jadi kamu sudah tahu kan bagaimana perlunya air itu bagi kita manusia. Yang terakhir, untuk keperluan industri seperti pabrik dan PLTA. Jadi pabrik-pabrik, barangkali anak-anak ibu guru belum pernah berkunjung ke pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik itu juga menggunakan air dalam mengolah barang, sehingga barang itu bisa menjadi seperti yang kita gunakan. Nah, apa itu PLTA? PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Kita dapat menggunakan listrik di rumah itu karena ada pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalau PLTA tidak ada air, maka listriknya tidak bisa hidup. Nah, anak-anak ibu guru, begitulah banyaknya manfaat air bagi manusia. Ya, kamu sudah tahu. Begitu banyaknya manfaat air bagi manusia. Pertanyaan yang kedua, mengapa air sangat dibutuhkan? Ini dia jawabannya. Karena semua makhluk hidup memerlukan air untuk bertahan hidup. Jika tidak ada air, semua makhluk hidup tidak akan bisa bertahan. Ya, jadi untuk hidup, semua makhluk hidup memerlukan air. Kamu masih ingat kan, Nak? Tadi sudah Ibu jelaskan apa saja itu makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ini semuanya membutuhkan air. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada air? Nah, ini dia. Semua makhluk hidup akan musnah dan tampilan bumi akan berubah. Misalnya, tanah akan kering dan tandus. Dengan kata lain, jika tidak ada air, maka semua makhluk hidup akan musnah atau akan mati, ya.
Tanah-tanah pun akan jadi kering dan tidak ada pun satu pepohonan yang hidup. Nah, anak-anak ibu guru, begitulah pentingnya air bagi manusia. Jadi, kamu sebagai pelajar sudah tahu bagaimana cara menjaga agar air itu tetap ada. Jadi kalau di rumahmu tidak menggunakan sumur, maka air yang ada harus pandai kamu menghematnya. Bagaimana cara menghemat air? Sudah kita pelajari. Keran air kalau tidak digunakan tutup. Nah, tumbuh-tumbuhan juga menjaga agar air tidak habis. Maka tumbuh-tumbuhan hutan terutama ya anak-anak ibu guru harus dijaga. Nah, itulah anak-anak ibu guru manfaat air bagi manusia. Ya, bagi makhluk hidup khususnya bagi manusia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang benda, menulis nama benda yang paling ringan dan paling berat berdasarkan hasil pengukuran. Kamu lihat? Nah, Bella sudah mengukur berat benda, yaitu penghapus papan tulis, spidol, tempat pensil, penggaris, kain lap. Ada 5 benda yang sudah ditimbang oleh Bella. Dia menimbang menggunakan ukuran satuan tidak baku, yaitu gantungan baju. Dia mengukur dengan menggunakan satuan tidak bakunya, yaitu satuan beratnya kelereng dan batu kerikil. Yang pertama dia mengukur dengan menggunakan kelereng. Mengukur berat benda menggunakan kelereng. Nah, hasilnya seperti ini. Nama benda penghapus papan tulis. Ukurannya, beratnya 12 butir kelereng. Setelah diukur Bella, ternyata penghapus papan tulis beratnya 12 kelereng. Kemudian dia menimbang spidol. Spidol itu beratnya 7 butir kelereng. Selanjutnya, dia menimbang tempat pensilnya. Beratnya 6 butir kelereng. Kemudian dia mengambil penggaris, menimbang beratnya 5 butir kelereng. Dan terakhir, kain lap, dia menimbangnya beratnya sama dengan 2 butir kelereng. Maka dari ini kita akan melihat benda mana yang paling berat dan benda mana yang paling ringan. Nah, pertanyaan yang pertama, benda yang paling berat adalah, ayo siapa yang masih mengingat? Benar, yang paling berat adalah penghapus papan tulis. Berapa tadi berat penghapus papan tulis? Iya, berat penghapus papan tulis sama dengan 12 butir kelereng. Pertanyaan yang kedua, benda yang paling ringan adalah? Ayo anak-anak ibu guru. Pasti masih ingat kan? Benar, kain lap. Siapa yang masih ingat berapa tadi berat kain lap? Ya, berat kain lap sama dengan 2 butir kelereng. Yang pertanyaan ketiga, susunan benda dari yang paling berat adalah, yang pasti yang pertama adalah apa? Penghapus papan tulis. Selanjutnya, apa? Spidol. Tempat pensil. Penghapus papan tulis 12 kelereng. Spidol tadi berapa? 7 butir kelereng. Tempat pensil 6 butir kelereng. Penggaris 5 butir kelereng. Kain lap 2 butir kelereng. Jadi susunannya penghapus papan tulis, spidol, tempat pensil, penggaris, dan yang terakhir adalah kain lap. Pertanyaan yang keempat. Susunan benda dari yang paling ringan adalah, untuk menjawab ini, kamu tidak usah susah. Jawaban nomor 4 bisa diambil dari jawaban nomor 3. Hanya kita mulai dari jawaban yang terakhir.
Nah, ini dia. Dimulai dari kain lap. Setelah kain lap apa? Penggaris, tempat pensil, spidol, dan yang terakhir adalah penghapus papan tulis. Nah, inilah hasil pengukuran Bella tadi yang menggunakan kelereng. Selanjutnya, Bella juga mengukur benda-benda yang 5 tadi menggunakan kerikil, ya. Batu kerikil. Batu kerikil itu adalah batu yang kecil-kecil. Nah, dari hasil pengukurannya, Bella sudah menulis hasilnya seperti ini. Penghapus papan tulis beratnya 9 buah batu kerikil. Spidol beratnya 5 buah batu kerikil. Tempat pensil beratnya 4 buah batu kerikil. Penggaris beratnya 2 buah batu kerikil. Dan kain lap 1 buah batu kerikil. Selanjutnya kita akan melihat benda yang paling berat adalah apa tadi? Benar, penghapus papan tulis. Berapa tadi? 9 batu kerikil. Benda yang paling ringan? Iya, kain lap. Beratnya berapa? 1 buah batu kerikil. Susunan benda dari yang paling berat adalah pasti dimulai papan tulis. Penghapus papan tulis 9. Spidol 5. Tempat pensil 4. Penggaris 2, dan yang terakhir kain lap 1 kerikil. Nah, susunan benda dari yang paling ringan adalah sama seperti tadi. Kita bisa menjawabnya dari jawaban nomor 3, tapi kita mulai dari bawah. Ya, ini dia. Kita mulai susunan dari yang paling ringan adalah kain lap, penggaris, tempat pensil, spidol, penghapus, papan tulis. Nah, anak-anak ibu guru, untuk menentukan benda yang paling berat dan paling ringan, sudah gampang kan? Karena sudah ada jumlah hasil pengukurannya. Mudah kan mengerjakannya? Di rumah kamu juga bisa menggunakannya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Setelah pembelajaran ini, Ibu yakin anak-anak ibu guru seluruhnya sudah dapat menulis manfaat air bagi manusia. Yang kedua, sudah dapat menentukan benda yang paling ringan dan paling berat berdasarkan hasil pengukuran. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak ibu yang hebat. Semoga semua memperhatikan dan menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Catatannya ditulis dengan rapi dan bersih ya anak-anak ibu guru, karena setelah belajar ini nanti kamu akan menulis catatan. Selamat pagi, salam sehat dari ibu guru. Tuhan Yesus memberkati. Dah.